Sebanyak 26 ternak yang terdiri dari sapi dan kambing di Desa Tileng, Kecamatan Garisubo, dan Desa Bohol, Kecamatan Rongkop, mati setelah terjangkit antraks. Kematian puluhan hewan tersebut terjadi sepanjang bulan Februari hingga Maret 2025 lalu. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul, Wibawanti Wulandari mengatakan, kasus kematian hewan yang mati secara mendadak pertama kali dilaporkan pada 5 Februari 2025 lalu. Kemudian dalam kurun waktu 2 bulan, pihaknya mendapatkan laporan sebanyak 23 sapi dan 3 kambing. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul kemudian langsung mengambil sampel dari hewan yang mati untuk diperiksa di laboratorium. Hasilnya, puluhan ternak yang mati tersebut dinyatakan positif terpapar antraks. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul lalu melakukan pelacakan dan juga penyemprotan formalin di lokasi hewan ternak yang terpapar antraks. Pihaknya mengaku kesulitan dalam men-tracing kasus ini karena hewan yang mati akibat antraks justru disembelih dan juga dagingnya dijual keluar daerah. Selain itu, dari kasus antraks ini setidaknya ada 3 orang yang terpapar akibat melakukan kontak langsung dengan hewan ternak yang mati. Berdasarkan laporan dari teman-teman di lapangan untuk kita mencari sebenarnya jumlahnya berapa, itu ada 23 untuk sapi dan 3 untuk kambing. Sakit dipanggilkan petugas, paginya ternyata mati gitu ya. Mati, kemudian kita sempat mengambil sampel. Ternyata uji sampel darah dan tanah yang dilakukan di itu memang mengarah ke antraks. Segera kita melakukan penyiraman formalin sekitar lokasi itu. Kemudian kita memberikan antibiotik di beberapa kambing yang memang berada di lokasi itu, di mana penyiraman formalin itu dilakukan benar-benar kalau bisa sampai kita biasanya mengambil sampel itu nanti diuji berkali-kali sampai ujinya itu negatif, Mas, penyiraman formalinnya. Tapi biasanya ada beberapa yang langsung dijual, tapi kebanyakan disembelih duluan. Dan itu memang cukup merepotkan di kita, dalam arti kita harus ekstra karena ketika melakukan pemotongan di kandang, kemudian bangkainya ini dibawa keluar sama masyarakat dan dalam jangka jalan yang nggak cukup jauh sampai tempat kol untuk ngangkut. Nah, ini kan darah menetes sampai mana-mana nih. Mendapatkan laporan dari Pusmas bahwa terjadi kematian pada ternak sapi di daerah Desa Tileng dan Rongkop. Kemudian kita tim terjun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan epidemiologis ataupun pelacakan ke lokasi. Dari orang-orang yang kontak itu ternyata kita temukan ada 4 orang yang kontak, kemudian terdapat gejala-gejala antraks yaitu infeksi pada kulit. Kita menggunakan swab atau usap pada eskar kulit. Kemudian kita kirim pemeriksaan ke Balai Besar Labkesmas Yogyakarta. Nah, dari 5 orang, 4 yang di klaster Desa Kaluran Tileng itu 3 orang positif usap eskar kulit itu adalah antraks. Dan yang 1 adalah negatif suspek ya. Kemudian dari orang-orang yang kontak tadi sekitar 30-an orang, 25 orang kita berikan profilaksis selama 3-5 hari, dalam arti untuk mencegah agar sampai kalau terkena infeksi bisa mati bakterinya sehingga tidak menimbulkan gejala penyakit. Nah, sehingga sampai saat ini di klaster Rongkop dan Subo ini yang sudah kita tracking memang ada 5 orang yang 3 positif dan 2 suspek, dan dari yang informasi terakhir dari yang kontak erat pun tidak ada yang mengalami sakit dan sembuh saat ini. Selain 5 orang yang kontak dengan ternak yang terpapar antraks, petugas juga masih mengawasi sebanyak 25 orang yang turut berkontak langsung dengan hewan ternak yang mati. Pemantauan dilakukan selama 60 hari ke depan untuk meminimalisir penularan. Dari Gunung Kidul, kontributor Simpo TV melaporkan.